Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakash syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majlis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan sungguh prasangka baik yang sesungguhnya bahwa anda semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dengan tanda anda adalah hamba yang telah dimudahkan oleh Allah untuk pergi ke tempat mulia, melangkahkan kaki menuju masjid untuk memenuhi seruan dan panggilan Allah, melaksanakan solat Jumat. Dan sungguh ini adalah kemudahan dari Allah, ini nikmat besar dari Allah. Siapapun yang dibawa oleh Allah ke dalam nikmat dan rahmatnya adalah hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus anda sadari bahwasanya kehadiran anda di tempat ini adalah benar-benar istimewa. Anda dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba yang lupa, anda dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba yang lalai. Dan mohon sekarang sejenak merenung alangkah banyaknya di saat seperti ini, detik-detik seperti ini, banyak hamba-hamba Allah yang mereka semestinya hadir di masjid untuk melaksanakan solat Jumat, akan mereka lalai dengan kesibukan urusan dunianya, lupa kepada Allah, demi dunia meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita hadirkan, mensyukuri nikmat besar ini. Kalau seorang hamba tidak pernah mensyukuri nikmatnya, maka nikmat itu akan hilang suatu ketika dan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita yakini benar bahwasanya kita dipilih oleh Allah untuk menghadiri tempat ini. Lanjutannya adalah, setelah anda meyakini, anda merasa bersyukur, anda bergembira, sadar bahwasanya kita sebagai hamba yang dipilih oleh Allah, lanjutkan. Caranya adalah sadari bahwasanya di sana ada hamba-hamba Allah. Di sana ada hamba-hamba Allah yang saat ini wajib melakukan solat Jumat, tapi ada hamba yang meninggalkan solat Jumat. Mungkin dia adalah tetangga kita, mungkin dia adalah sanak dan kerabat kita. Sekarang tanyakan hati kecilmu, bagaimana perasaanmu di saat melihat mereka tidak solat Jumat? Yang merasa sudah bersyukur dengan karunia nikmat bisa hadir di majelis ini, harus dilanjutkan. Bagaimana engkau melihat mereka? Jika ternyata di saat anda melihat mereka belum tergerak hatinya, belum terbakar hatinya, belum merasa prihatin dan terenyuh, dikhawatirkan hatimu belum ada iman yang sesungguhnya. Engkau pun menghadiri masjid belum tentu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda imanmu adalah tidak cukup engkau bisa melakukan ibadah, akan tapi ternyata keimananmu yang sesungguhnya adalah di saat engkau melihat hambamu dalam musibah, dalam bencana, dalam maksiat, engkau bisa menangis, engkau bisa menyesal, hatimu hidup. Sadari saat ini bagaimana kita saat melihat orang-orang di luar. Kadang kita cuek bebek, tidak pernah mikir ada orang solat, tidak solat, mah terserah dia. Kalau kita hati seperti itu, maka belum sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kecuali mencintai orang lain, saudaranya, seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Pandang mereka dengan kasih sayang. Di saat anda melihat orang yang tidak solat Jumat, mestinya anda menitikkan air mata karena dia telah melakukan satu musibah, karena dia telah tertimpa musibah yang sangat berat. Kalau kita melihat ada seorang ketabrak kereta, kita akan terenyuh dan mungkin kita akan menangis. Akan tapi itu jasadnya yang tertabrak. Bisa saja dia mati syahid karena waktu ditabrak oleh kereta karena dia ingin menuju tempat mulia. Akan tetapi kalau ada seorang hamba yang meninggalkan sholat Jumat sementara mereka wajib Jumat, itu adalah orang lebih agung, lebih besar bencananya daripada ditabrak kereta, karena dia akan menuju neraka jahanam. Maka pandanglah mereka dengan mata kasih sayang. Lihat mereka yang belum sholat Jumat dan juga yang biasa bermaksiat di pinggir jalan sana. Siang ini mari kita hidupkan hati kita dengan melihat saudara kita dengan kasih sayang. Jangan merasa kita cuek, jangan merasa kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Inilah cara menghidupkan hati.
Inilah cara menguatkan iman di dalam hati kita, sehingga benar-benar di saat melihat orang bermaksiat, kita mungkin bisa menitikkan air mata. Inilah sering kita lupakan, bahkan seringnya kita ini merendahkan orang lain di saat orang melakukan satu kemaksiatan. Mungkin kita melihat ada orang yang mabuk, mungkin kita melihat orang yang berjudi, mungkin kita mendengar orang berzina. Kadang kita terkoboh-koboh, terburu-buru untuk merendahkan mereka. Kita ingin tahu siapa di antara mereka, di antara kita, yang di saat melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, lalu menengadahkan tangan memohon kepada Allah, ya Allah ampuni saudaraku itu dan berikan petunjuk, kemudian dibarengi dengan tetesan air mata. Siapa di antara kita yang seperti itu? Atau malah kita dengan kesombongan kita, karena kita ahli hadir majlis taklim, hadir majlis ilmu, hadir dalam majlis salawat, majlis zikir, setiap pandang orang dengan pandangan merendahkan. Awas, itulah kesombongan tersembunyi di dalam hati, dan inilah kebusukan yang sesungguhnya. Maka dari itu ayo kita hidupkan hati kita untuk melihat di kiri kanan kita dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Biasanya khatib Jumat kalau di atas mimbar selalu berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Bermacam-macam definisi tentang takwa. Sebagian mendefinisikan bahwasanya meninggalkan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Bermacam-macam definisi, akan tapi banyak bermacam-macam arti makna tentang takwa yang dihadirkan oleh para ulama, tersimpulkan dalam dua makna yang sangat sederhana, yaitu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Keseimbangan hubunganmu dengan Allah, dengan manusia, itulah ketakwaan. Sebab ada hamba yang pincang. Kalau kepada Allah, Masya Allah, bangun malam tidak pernah putus, sholat puasa pun tidak pernah putus. Lihat, urusan zikir beribu-ribu zikir, selawatnya pun beribu-ribu selawat, akan tapi dia tidak sadar dengan istrinya tidak baik, dengan saudaranya tidak baik, dengan tetangganya tidak baik. Dia bukan orang yang bertakwa, dia hamba yang tertipu. Bahkan ada seorang wanita diajukan, dia diceritakan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, inna mra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang wanita ya Rasulullah yang biasanya adalah bangun malam dan siang harinya berpuasa. Para sahabat Nabi kagum dengan kisah itu. Siang harinya berpuasa, malam harinya bangun malam. Ghairu anna laha syai'an tu'dhi bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Hanya saja Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan itu kalau ngomong sama tetangganya nyelekit, kalau kalimatnya menyakiti tetangganya, dijawab oleh Rasulullah, la khaira fiha. Tidak ada baiknya perempuan itu. Innaha min ahlin nari. Dia adalah termasuk ahli neraka. Bagaimana orang yang rajin beribadah seperti itu, ternyata dia menjadi ahli neraka gara-gara lidahnya tidak dijaga. Ini orang yang menyakiti tetangga dengan lidahnya. Bagaimana jika seorang suami ngomong menyakiti istrinya? Bagaimana seorang istri menyakiti suaminya? Bagaimana seorang bapak menyakiti anaknya? Bagaimana seorang anak menyakiti bapaknya? Tetangga orang di luar rumah kita, itu pun menjadi sebab orang masuk neraka jahanam. Maka dari itu ayo kita waspada. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Harus baik dengan Allah, tapi ingat dengan sesama manusia juga baik. Ada sebagian orang yang baik dengan manusia, kalau urusan benderma Masya Allah, bantuan sosial Masya Allah, akan tapi tidak sholat subuh. Tanyakan kepada orang itu, kamu berderma untuk apa? Mungkin dia akan menjawab, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Berapa banyak yang kau dermakan? Mungkin 1 juta ringgit. Baik, 1 juta ringgit dibanding 2 rakaat subuh, mana lebih gede pahalanya? Lebih besar 2 rakaat sholat subuh. Akan tapi kenapa dia tidak mau sholat subuh? Lebih senang berderma 1000 ringgit, karena dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Dia berderma bukan karena Allah. Sampai dikatakan, kalau orang baik kepada manusia, kalau tidak baik kepada Allah, alamat tidak kenal Allah. Berarti tidak ikhlas dalam berinfak, tidak berikhlas dalam tidak ikhlas dalam berderma. Urusan kepada Allah mah enteng colak. Solat 5 waktu, dalam solat pun hanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat 4 menit, maghrib 3 menit, pendek sekali. Urusan dunia kita sangat panjang. Akan tapi kenapa hamba tersebut tidak bisa melakukan itu semuanya? Karena dia tidak serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita koreksi diri kita. Ada di antara hamba yang seperti itu tadi, dengan Allah baik tapi dengan manusia tidak baik. Ada dengan manusia baik, dengan Allah tidak baik. Maka itu manusia yang tertipu. Khususnya urusan dengan manusia. Ayo kita pulang ke rumah kita, wahai ahli ibadah. Kami menduga dan husnudzon ini semua adalah ahli ibadah. Solat 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan insyaallah. Zikir insyaallah, solawat insyaallah. Akan tapi ketahuilah, manusia yang ada di kiri kanan kita, kalau kita tidak benar urusan dengan mereka, kalau kita tidak benar dalam berinteraksi dengan mereka,
maka ini akan membawa bencana kepada kita. Sekarang ayo kita koreksi. Di rumah ada ayahanda kita, di situ ada bekti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua menghantarkan ke neraka jahanam. Di sana ada saudara kita, memutus tali persaudaraan menjadi sebab kita masuk neraka. Dikatakan bahasanya la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Alangkah banyaknya orang berebut waris padahal dia adalah ahli solawat, ahli ibadah. Dia berebut waris, bahkan mungkin dia umroh haji dengan rebutan warisan tadi. Dia mau masuk neraka lewat Mekah. Ini problem besar. Kadang tidak menyadari bahwasanya melakukan dosa memutus tali persaudaraan sebab mereka masuk neraka jahanam. Semoga yang di sini adalah ahli surga semuanya. Semoga yang di sini adalah orang selamat, tidak akan berbuat zalim kepada saudara. Dan alangkah banyaknya orang memutus tali persaudaraan. Ada lagi di sana ada anak. Anak-anakmu adalah tanggung jawabmu di hadapan Allah. Anak-anakmu lihat mereka dengan kasih sayang dan cinta. Jangan engkau berbuat zalim kepada mereka. Sebaik apapun ibadahmu, mungkin engkau adalah ahli umrah, mungkin engkau adalah ahli haji, mungkin engkau adalah ahli tahajud, mungkin engkau adalah ahli berpuasa, akan tapi anakmu ada di mana? Jika engkau salah memilihkan pendidikan untuk anak-anakmu, lalu sampai mereka tidak kenal Allah, tidak kenal salat, maka ketahuilah yang masuk neraka terlebih dahulu adalah bapaknya yang katanya ahli salat dan ahli ibadah. Karena apa? Engkau telah teledor urusan anak-anakmu, berarti engkau tidak peduli urusan anak-anakmu, berarti engkau belum bertakwa. Karena apa? Anakmu engkau biarkan tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pembantu yang ada di rumah kita, jangan biarkan mereka menjadi orang yang tidak salat, jangan biarkan mereka menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua adalah punya tanggung jawab, yang di bawah naungannya harus dijaga. Kalau kita tidak peduli dengan orang yang di bawah naungan kita, kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ceritanya panjang ini, nanti ada semestinya ada silsilah bagaimana menata urusan kita dengan manusia yang namanya orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Banyak orang ahli ibadah akan tapi ternyata menyakiti orang tuanya. Bahkan sampai dikatakan kalau engkau demi menjaga ibundamu, demi menjaga istrimu yang sakit, maka tidak wajib engkau melakukan salat Jumat jika mereka sangat tergantung kepadamu. Urusan kepada Allah ternyata sangat mudah. Salat Jumat adalah wajib. Kalau ternyata istrinya minta ditemani karena dia sakit atau merasa ketakutan, maka kita boleh menemani istri kita. Urusan dengan manusia harus luar biasa. Maka hati-hati saat ini. Manusia, dosa paling banyak adalah urusan kita dengan manusia. Dosa dengan manusia, yang namanya sombong, yang namanya dengki, yang namanya dendam adalah urusan dengan manusia. Tidak ada orang mendendam sama ayam. Mungkin suatu ketika dipatuk sama ayam merasa sakit, kalau sudah ngasih telur dia bisa tersenyum dengan ayamnya. Tapi kalau dengan manusia, lihat, kita tidak akan ngiri dengan monyet yang ada di kiri kanan kita. Kita tidak akan sombong dengan binatang. Kita tidak akan bisa menggunjing dengan kambing kita. Akan tapi manusia yang ada di kiri kanan kita ini, ternyata kalau kita tidak benar dengan mereka, menjadi sebab kita masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita koreksi hubungan kita dengan sesama. Hubungan dengan Allah harus baik. Tanyakan kepada dirimu bagaimana solatmu. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan solat. Solat sangat mudah. Jika ada orang yang tidak bisa solat, itu yang salah gurunya. Solat bisa dilakukan dengan berdiri. Tidak bisa berdiri boleh duduk. Tidak bisa duduk boleh baring. Tidak bisa baring boleh telentang dan seterusnya. Tidak punya air wudhu bisa dengan tayamum. Kalau tidak ada debu, tidak ada tayamum, langsung saja solat itu juga diperkenankan. Begitu juga yang lainnya. Puasa pun bagi yang mampu, haji pun bagi yang mampu. Urusan kepada Allah sangat mudah. Jangan sampai ada di antara kita teledor urusan kepada Allah. Zakatmu, puasamu, urusanmu dengan Allah, hajimu. Koreksi itu semuanya. Kadang sebagian dari kita ini lupa melakukan kebaikan, akan tapi lupa kepada Allah. Bahkan kadang kita sering melakukan sunnah tapi yang wajib dilupakan. Termasuk diantaranya kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan zakat, kewajiban kepada manusia, tapi kewajiban kepada Allah untuk diberikan kepada manusia. Alangkah banyaknya orang senang berderma tapi dia tidak membayar zakat. Ini musibah besar bagi dia juga. Baik, urusan kepada Allah harus kita koreksi. Solatmu, solat bisa di mana saja. Dihimbau dalam madhab kita Imam Syafi'i, dikukuhkan hendaknya kita bisa melakukan solat berjamaah di masjid.
bagi kaum laki-laki, dan ini adalah sangat dikukuhkan. Akan tapi mungkin anda punya kesibukan, yang penting anda melakukan solat. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan solat. Kemudian yang kedua, urusan dengan manusia. Perhatikan satu demi satu, itu ibundamu yang pernah melahirkanmu, itu adalah ayahandamu yang telah membiayai hidupmu, itulah saudaramu yang sedarah denganmu, itulah anakmu adalah darah dagingmu, itulah tetanggamu yang senantiasa menjaga rumahmu di saat pergi, itu adalah orang yang membantu di rumahmu yang mengurangi kesibukanmu. Kalau kita tidak peduli dengan mereka, maka ketahuilah akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kurangi menjaga kita agar kita kurangi dosa kita dengan sesama kita. Pandanglah mereka dengan memandang kepada Allah. Sampai dikatakan kamu jangan melihat pembantu yang ada di rumah kecuali kau melihat Allah. Artinya apa? Ingat Allah. Disinilah surgaku, disinilah tempat ridho Allah. Kalau melihat anak kita, hendaknya kita ingat ridho Allah. Kalau tidak, kita akan melakukan zaliman dengan manusia, dan ini sungguh sangat mengerikan. Alangkah banyaknya orang tertipu dengan ibadahnya, tapi lihat, ngedengki dengan sesama, musuhan dengan sesama, dengan kakak dan adik pun tidak pernah akur, tidak pernah tegur sapa. Itu adalah hamba yang tertipu. Maka takwa yang sesungguhnya adalah bagaimana orang itu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita koreksi. Jika kita mendengar petuah, jika kita mendengar petuah dari Allah, dari Rasulullah, dari para ulama, mari kita jadikan itu petuah adalah untuk kita terlebih dahulu. Banyak hamba yang tertipu di saat mendengar petuah yang terlihat adalah orang lain dan orang lain. Akan tapi mari kita melihat diri kita. Kalau ada orang berbicara tentang berbakti kepada orang tua, mari kita lihat urusan kita dengan orang tua kita. Kalau ada orang berbicara tentang anak, maka hendaknya kita melihat anak sendiri. Jangan sampai kita merasa tidak diajak bicara oleh Al-Quran. Jangan sampai kita merasa tidak diajak bicara oleh Rasulullah. Apapun petuah-petuah kebaikan, hendaknya itu untuk diri kita sendiri. Ini kaidah untuk menggapai kemuliaan. Orang sering di saat membicarakan misalnya ada seorang ustadz berbicara tentang gunjing, mengumpat atau mendengki, yang kebayang adalah tetangganya. Berbicara tentang mutus tali persaudaraan, yang berbicara yang dilihat adalah orang lain, padahal tanpa disadari dirinya adalah orang yang memutus tali persaudaraan. Maka ilmu yang pertama adalah untuk kita, untuk aku sebelum orang lain. Dan mari kita koreksi semuanya, menyisihkan waktu merenung bagaimana urusanku dengan ibundaku, bagaimana urusanku dengan anakku sekarang ada di mana, belajar di mana, dengan siapa, ngaji apa, kenal Allah atau tidak. Kemudian kita tanya kepada diri kita tentang pembantu yang di rumah kita. Ayo kita insaf kepada Allah. Kalau ternyata semuanya gagal, semuanya tidak baik, urusan dengan orang tua tidak baik, urusan dengan anak tidak baik, urusan dengan istri yang melahirkan anak kita pun tidak baik, ngadulah kepada Allah, mintalah pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, lidahku kasar, lidahku tajam kepada istriku, ya Allah, adukan kepada Allah. Ya Allah, aku kasar dengan pembantuku, ya Allah, adukan kepada Allah. Ketahuilah Allah Maha Kuasa untuk melembutkan hati kita. Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah menyesal, kita tidak pernah menyadari kekurangan kita. Musibah, problem besar jika orang tidak pernah menyesal, maka dia tidak akan sampai kepada kemuliaan, maka dia tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita membaca salawat bersama-sama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulullah dan malaikat pun demikian. Kemudian Allah menyuruh kita untuk berselawat demi kemuliaan kita. Mari kita berbanyak salawat kita, khususnya di hari Jumat, hari mulia, ataupun di setiap saat hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dan jadikan hari-hari kita adalah dengan salawat kepada Rasulullah, dengan salawat yang khusyuk, salawat yang penuh makna, salawat yang berbobot, salawat dengan menghadirkan Nabi di hati kita di saat kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memohon kepada Allah di waktu yang mulia ini, hari Jumat, waktu Jumat, salat Jumat adalah waktu dikabul oleh Allah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami untuk melakukan solat Jumat saat ini, maka mudahkan kami untuk berbuat baik dengan saudara-saudari kami, untuk berbuat baik dengan sesama kami ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan kami saat ini ya Allah, kami mohon ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami untuk melaksanakan kewajiban saat ini, kami mohon ya Allah, ada saudara-saudari kami ya Allah, ada saudara-saudara kami yang semestinya mereka harus menghadiri solat Jumat saat ini, akan tetapi mereka lalai, mereka ada di pinggir-pinggir jalan itu ya Allah, mereka tidak melakukan solat Jumat. Kami mohon berikan kepada mereka bimbingan-Mu ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus dalam pelanggaran itu, kami tidak rela mereka masuk neraka ya Allah. Siapapun yang wajib Jumat, lalu saat ini tidak solat Jumat, kami mohon di Jumat yang akan datang jadikan mereka ahli solat Jumat. Kami tidak rela mereka terus seperti itu ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah, yang di pinggir-pinggir jalan atau yang di toko-toko, yang semestinya mereka melakukan kewajiban tapi tidak melakukan kewajiban. Gerakkan hati mereka ya Allah, gerakkan hati mereka ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Dan hamba-hamba-Mu yang ada di kiri kanan kami, yang di rumah-rumah sana ya Allah, siapapun mereka, jika ada hamba-Mu yang melakukan maksiatan dan dosa, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, berikan kesadaran dan pertobatan ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan bawa mereka ke tempat yang mulia. Dan kami mohon ya Allah, keluarga kami yang ada di rumah ya Allah, jadikan keluarga kami menjadi keluarga ahli surga ya Allah. Saat ini kami melihat mereka dengan mata hati kami ya Allah. Keluarga kami ya Allah, ada istri di rumah, ada anak-anak di rumah ya Allah. Pandanglah mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah, jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Tetangga kami yang bekerja di rumah kami, sahabat kami yang bekerja dengan kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli surga. Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang biasa urusan dengan kami lalu mereka masuk neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon hidupkan hati kami ya Allah, hidupkan hati kami di saat melihat saudara kami melakukan kemaksiatan. Jadikan kami hamba yang bisa menyesali itu semua, bisa menangis karena itu semua. Jangan sampai hati kami mati ya Allah, hati kami mati, jangan ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan ampuni guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami baik yang di dalam masjid atau yang di luar masjid sana ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari minum-minuman keras, jauhkan kami dari berjudi ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari makan riba, jauhkan kami ya Allah dari segala hal yang menjadikan Engkau murka. Jika ada ya Allah di antara yang ada di dalam masjid ini atau yang ada di luar sana ya Allah, hamba-Mu yang pernah meninggalkan salat atau berjudi atau minum-minuman keras atau melakukan hal-hal yang Engkau murkai, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, beri kesempatan untuk bertobat ya Allah. Giring mereka ke tempat yang mulia dan ampuni mereka dan angkat derajat mereka. Dan jauhkan kami dan anak keturunan kami, tetangga kami, masyarakat kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah.
Allah. Jauhkan mereka dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Kebusukan zina, sebab zina ada di sana sini ya Allah, sebab zina ada di mana-mana ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami, tetangga kami, masyarakat kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di masjid ini atau yang ada di luar sana ya Allah, ada hamba-Mu yang pernah terbeleset dalam hina dan busuknya zina pada masa lalu mereka ya Allah, pernah terbeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia mereka tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga akhirat tidak kau siksa lagi ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari rizki yang haram, jauhkan kami dari rizki yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini atau yang ada di luar sana yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, rizki yang haram, wahai Dat yang maha kasih, wahai Dat yang maha kasih, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, entas angkat mereka dari pekerjaan yang haram, dari rizki yang haram, ganti dengan yang halal penuh berkah ya Allah. Sungguh bagi-Mu sangat mudah ya Allah, sungguh bagi-Mu sangat mudah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dalam bertetangga, wujudkan keindahan dalam kami bertetangga ya Allah. Dan kami mohon jaga tetangga kami, masyarakat kami semua, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kuatkan iman kami di zaman kerusaknya akidah saat ini, jaga iman kami, jaga akidah kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, jadikan yang kami idolakan, yang kami agungkan adalah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah senantiasa menyertai kami dalam langkah-langkah kami, sehingga kami akan selalu terjaga merasa bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah untuk mencuri tauladani kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci dengan sesama kami, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang aniaya dan zalim kepada kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara mereka berbuat jahat kepada kami ya Allah. Kami ingin menjadi sebab orang lain masuk surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, mudahkan kami untuk melupakan setelah itu ya Allah. Kami tidak ingin menyimpan dendam sedikit pun kepada hamba-hamba-Mu, kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa setiap saat melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, mati dalam keadaan Qur-Ridha ya Allah. Ya Allah, angkat bencana dari tempat ini ya Allah, dan jagalah tempat ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini atau yang ada di luar sana, kami mohon jaga kehormatan mereka, jaga keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di masjid ini ketulusan dan keikhlasan, dan yang berjuang di jalan-Mu berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa menghantarkan kami ya Allah, yang bisa menjadi kawan untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ma'asyiral muslimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami saat ini dengan hamba-hamba-Mu ya Allah, dengan hamba-hamba-Mu yang datang ke masjid ini, maka kami mohon terima kebaikan mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin, Allahumma ya Rabbana warda anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabi rasulika al ajma'in. Allahumma ya Rabbana adfa'anna al bala wal waba waz zina wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Rabbana aslihna wa aslih man bi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlik واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر وما بطن. اللهم يا ربنا اغفر، اللهم يا ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
الراحمين. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. معاشر المسلمين فإن الأمور كلها بيد الله فإن الأمور كلها بيد الله فإن الله يأمركم بالثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر.